takon. Si mari tu alih je tak faham. Yung dok ni tu. Di belakang penerimaan barang dan loading dock. Mesti kau sabuk tu. Oh dini kan semenjak mana? Langsung harus belok kanan. Ada belum main ni. Halo. Loading dock. Loading dock. Ya, ya. Oh, gas. Oh ya. Lurus saja kak. Baik. Lurus saja. Oh. Dah duduk depan. Tengok mana. Pun main lo. Enggak lah. Duduk. Dah kau. Basement parkir, oh basement tuh. Oh bekas ini main. Di mana nak? Terasa bonus tu. Buat itu tu. Oh ya. Bok sekali. Ada kamar mandi kat sini.
Ada muka lo tu. Ada muka lo. Ada muka lo. Gua hampir. Terencah ni nak. Terencah ni nak. Kita mulai lah nangis. Kalau tadi ikan ni mana sentri ngopi mana. Atut. Ini tu. Adi bang apa bekas bulan bayar baru. Lumur ni. Dia ni mundur. Malas nak pamaru tu. Mai turun ke basement. Ini yang bodoh lemah ni maru. Pasal lemah ni bodoh. Lemahnya. Oh, nak cak bukan besul ya motor. Bersih engkau nak bersih. Bersih boh. Motor masih sehat. Masa tu sing jalan sampai pamaru tu bersih ni. Oh, dia tu besul. Bluetooth mode. Jangan nak. Bu WC no. Buka tu pintu tu bu WC tu. Caranya saya buka pintu. Bernogat gede ni. Oh, mau. Tu mai ada. Sampai betul. Bisa langsung betul menurut tu. Takut tak paham dulu Saya turun ke bawah coba. Ya. Tak bisa mundur ya. Ya, makasih Pak. Ini saya ada toilet. Coba dah mana? Ada WC ni. Ada WC ni. Tak tahu. Ini kayaknya tu dah ada WC tu dah. Jen. Tu. Kan isi tulisan benarnya. Ada anu tu wastafel. Ada tulisan benar toilet. Kita ada nulis.
Musola. Oh, ini toilet. Musola. Itu kan yang ada tuh. Exit. Enggak, bedan. Bedan 5. Ini oleh Alfamart kan aja. Alfamart aja. Juga ada ya. Kan aja. Bidan nak dini besu. Ini kamu besu. Besu besu. Semuanya be. Sing banyak. Itu sun. Dia jauh. Jauh. Ada merah pun. Untuk bola pun. Ada. Hah? Ada merah pun. Telat kamu lah pada dah. Kamu lah kau nak. Lot apa dah? Kamu. Benar. Betul betul. Ada merah pun di sini. Hanya itu. Mai masuk. Buka je aku Google. Oh, namanya lah laut kajo di ni. Ni ngejenang ni. Lor. Oh, namanya sing paling oh. Tiang malah kadang di bidan paling. Coba kan orang kajo. Tok lot. Si anu ada dia. Mana di lu pedang sambat baru bingung. Dengan gitu ya. Udah kos ke mana tu? Berapa? Hah? Berapa? Liu ni. Barang ya. Di sini mak. Kalau belah tuh anu mata nih kalau belah kono potongan. Potongan di situ. Oh. Bokarnya. Oh. Paling 100%. Masa saya kot potong? Oh, belum bokar lah, belum gede potong. 45 lah. Ini coba tinggalin ke min di ini, udah min gitu kalau bukan. Min 26 tambah ini udah ya ini 18 tambah 26 18 tambah 26 34 tambah 10 46 potongan. Itu Indomaret. Ini boleh lewat. Nuslidan singgah si Pak Man. Kat mana? Pak Man yang mang-mang kamu tuh. Cuma dah. Dini ngoyong jadi ya. Ngosek kos-kosan. Sila yang kosnya ni dah. Ay, mau ngos kos-kosan kok ngos. Ya ini ngosek.
Dia ada yang ngurus. Ini ngelak apa nih? Bok nih. Bok nih ngatain gitu. Bawa dengan dan mai. Ada dia dia nongol sao. Dia sih udah Urana. oh. Baik. Sudah saya jangan ada no. Bawa nan yang ngelola. Nah, sing no apa macam mana ni sing kemudian bawa yang sing ngedang lah kayaknya gitu. Ya, sampai pun ngedang lah. Kalau kos-kosan kayaknya nak bawa yang menghitung. Bok kos-kosnya. Oh. Saya kata satu tempat kan tuh sekitar 20 lebih tempat bulan di wilayah Kayak kuran tuh ngoyong nih. nyet pak mana Oh. lah masa bisa aja panaknya di itu panaknya masuk di sini je. Pindah tuh. Apa nak gede? Ini kelas kelas dulu SD. Jam 2 mau boyo tembok Oh. mau ada pedagang nasi melo tapi melo Kuran dia Pak Manu. ngopi Jam 2 dah. oh Ada jam 2 dah dah kan? sing ngene masak apa tu kan sampai jam 10 lah pun nasi lais kena pedagang ya Pak Man orang jam 10 kan buat lah nasi jam Nak 10 dia kan dan tidak baik tu. Tapi cara kusti. Main saya makai unyak sembahyang. kemudian bawa iya bulat ke dalam bulat semua Dengan nasi campur. jam 10 kan buat lah nasi gitu beli ukuran yang bulat gitu ya sampai kita ukuran mungkin terlalu menggadang film kan ya Pada pandai. oh udah mana orang kan itu ya patut wedang udah pun teori wedang udah pun gitu wedang bubuk ini Ini apa mana tu? Ada mana? nanti marah orang ini nelpon dia pas awak ngomong Ni. Pak Man kau nelpon dia ini nelpon dia Dan marah? oh tu terus dia ngemak kamu tu nak pulang kapan Masa panan di sini? ini jenik kan Mudah apa dia Pak Manu tu? hah Mudah apa dia? set udah apa dia kan terus Kok di sini hidup asin ni om? tu Dia asin dah asin. Dah asin hidup.
kan manjo. Ben mesti nganggon beli tol ben. Ke airport. Oh, ke airport lagi menaik tol ya. Numpang. Ah. Dia orang mana? Jemaah nak 75 ya. Kau menjemaah 200 besar dah di Argo. Kau ni jangan pun menjemaah di bank. Hah? Jangan pun menjemaah. Mak apa? Mak pes ni. Dia mak tiba. Jadi juga kapsi dia. Kapsi jemaah ni. McDonald. Saya. Tu jangan ini baru je apa mat tu. Mat tu bagus lah tu. Biarin saja aku ngomong. Setelah menghadapi dibilang pembodohan teman-teman gara-gara punggung saya tuh jadi kayak berbulu. Saya setiap menjelang saya Bulat-bulat ya. Lah, Ngaro ibu beli paket. lah ya benar. Oh. Kau bulan. Ibu beli paket pakai lah. Oh, buktinya baru. Ada ke tiap hari gitu. Mesti mulai tol Maxim sing mahal sama sekali sing mesti saldo kan ini. Pesan Maxim kan. Karena sing mesti saldo sing nak masuk orderan. Lek kate Maxim yen Gokar kan walaupun sing mesti saldo ya men kita masih terima order. Tidak. Apa dah nasi mah? Oh. Lagi dah nasi gitu terus. Ipan bubuk makan macam kada. Nasi no. Berdik doktor dia. Aku ada gini. itu lagi ada bisnis apa deh kata saya tuh bisnisnya sama Pak Nurdin katanya lagi narik barang lama-lama dia ngomong gitu katanya barangnya tuh berupa peti dan petinya tuh ada di rumah Pak Nurdin otomatis sontak di akal saya pikiran saya tuh wah ini kata saya tuh ini main-main harta karun nih kayak gituan. Terus Pak Nurdin kata saya tuh ini Pak Nurdin melakukan ini udah berapa lama sebenarnya ya ini kan 40 Jumat targetnya. Terus dalam 40 Jumat ini melibatkan orang pasti kan orang-orang tuh minum kopi. Terus kata Pak Nurdin ada sesajen. Emang sajennya apa sih kata saya tuh ya ayam bekakak katanya biasalah air kopi hitam kopi manis kembang setaman terus wangi-wangian. Dan saya sekarang karena memang udah 27 Jumat nggak dapat aja jadi saya pun beli madat ini harganya 6 juta dilihatin waktu itu si madat itu tuh Pak Nurdin kata saya tuh itu Pak Nurdin melibatkan orang lain menarik dana ini itu dipinta secara paksa atau gimana enggak dia donatur katanya iya yang namanya donatur tetap yang namanya berbau uang kata situ Pak Nurdin tetap orang tuh bakal menuntut hasilnya mana hasilnya nggak ada akhirnya apa ya saya lebih ke saudara saya ke Andre akhirnya apa dikategorikan penipuan cuman ya Andre udahlah katanya ini nggak apa-apa cuman penasarannya apa jadi 27 Jumat itu petinya tuh udah kelihatan terbang waktu di Biridu jadi gimana ya kata saya tuh udahlah tapi janji ya
Saya cuma nemenin Andre. Jangan sangkut pautkan dengan masalah ini, kata saya. Apalagi saya ikut ritual ke dalamnya. Saya enggak. Kalau sekedar berdoa, meminta kepada Allah, ya ayolah, kata saya. Tapi saya nggak janji. Akhirnya ya malam Jumat besoknya Pak Nurdin datang lagi. Itu datang ke rumah itu jam 5:30 pagi. Dan saya pun berangkat. Itu berangkat dari rumah tuh dari Bandung tuh jam 6 pagi. Dan nyampe ke sana, ke rumahnya itu sekitar jam 9. Cuman di Garutnya tuh Pak Nurdin tuh rumahnya tuh dari jalan raya tuh masuk lagi ke dalam, jadi ke perkampungan gitu makanya. Nggak nyampe di rumahnya, itu pas masuk itu makanya auranya tuh udah lain, kayak ini tuh kayak menolak gitu. Jadi ada aura-aura yang memang kadang panas kadang dingin gitu, kadang panas kadang dingin. Jadi kayak ke saya tuh ibaratnya gini, mau apa kamu kesini gitu, kesana. Akhirnya apa, saya pun ya minta petunjuk kepada Allah gitu. Ya Allah, kata saya tuh, tunjukkan apa nih sebenarnya yang ada di rumah ini. Saya memecahkan asma-asma Allah sebisa-bisa saya, yang maksudnya apa, saya tuh menjaga diri saya gitu. Karena memang dirasakan aura di rumah itu tuh udah lain. Selesai dari itu pintu kamar yang dekat dapur tuh nutup, makanya sontak kaget semua gitu kan ya. Dan gak lama kemudian itu kerasa gitu kayak ada goyangan, jadi kayak gempa gitu, kayak inilah. Saya dalam hati tuh, wah ini mungkin goibnya gitu. Jadi si goib tuh kayak udah menunggu gitu, makanya saya terus kencengin. Ya maksudnya dengan asma-asma Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu terjadi getaran yang memang hebat untuk waktu itu tuh. Sampai ya saudara saya Andi pun berdiri, katanya kok gini, kok gini, aku gini, kata saya, Dik, keluar kamu, keluar kamu. Dan nggak lama kemudian dari atas plafon tuh kayak turun pasir gitu, kayak ini. Ya saya pun kaget, makanya kata saya kok gini amat gitu ini. Dan lebih yang saya kagetkan tuh setelah pintu dapur menutup itu, jadi saya lihat Pak Nurdin tuh kayak mau duduk, tapi pas depan kamar yang depan dia tuh ditarik gitu sama tangan kanan gue itu bangsa jin itu, ditarik. Jadi kakinya tuh di atas, kepalanya di bawah. Tapi si kepala itu saya lihat tuh nggak nyentuh ke lantai, si kepala itu tuh. Cuman memang dipegang gini gitu, kelihat itu jinnya tuh ya dia hitam, cuman waktu itu tuh mukanya nggak kelihatan, emang saking gedenya. Jadi melayang. Iya, melayang. Jadi gimana lah kalau ayam mau dipotong gitu. Jadi gini posisinya tuh. Dan lebih kagetnya lagi, ya waktu itu kan Andi saya suruh keluar, Dik, keluar, kata saya tuh. Itu anaknya Pak Nurdin gitu kan, anaknya itu 2. Yang laki-laki umur 5 tahun, yang adiknya tuh yang perempuan umur 3 tahun. Jadi abis main, ibunya lari ke ini, ininya ke ini, nyari ibunya ke dalam rumah. Itu tangan yang satunya tuh mau ini anak. Sontaklah saya tuh, astagfirullahaladzim, jangan itu anak, jangan ini anak, kata saya tuh. Itu nggak jadi, makanya itu kerasa sama saya tuh kayak diam kamu gitu, kayak gitu tuh perasaan tuh, diam kamu, kata saya tuh, jangan itu anak atau apa-apa, kenapa kamu ngamuk. Itu saya pun sontak jadi agak marah juga gitu. Itu nggak lama kemudian pas gua baris keramik dari depan, dari belakang gitu, dari dapur posisinya ke tempat duduk saya itu, jadi kayak begitu, kayak kelihatan sama saya itu kayak karpet dikebutin,
dan itu kedengar itu kayak pecah-pecah gitu, petak 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 petak. Wah, kata saya tuh ngamuk, kamu mau apa kesini? Saya bukan mau apa-apa, kata saya tuh, saya nggak tahu akar permasalahannya, saya cuma diundang, saya nggak ikut apa-apa, nggak ikut ritual, tapi kenapa kamu ini anak itu dan anurin, kata saya tuh. Iya, goblok, katanya orang itu tuh, kalau bahasa Sundanya tuh goblok, tolol gitu orangnya itu. Tempat suci katanya dipakai ritual yang nggak benar. Yang kami lakukan yaitu memanaskan air untuk membuat kopi. Sebelum menyalakan api, kayunya disiapkan lebih dulu. Saat lagi menunggu air akan panas, tiba-tiba muncul beberapa ekor anjing. Awalnya saya pikir serigala, kemungkinan ada yang lagi berburu di sekitar hutan ini. Dua kawan saya sempat panik, barang tajam pun sudah disiapkan. Takutnya ada yang berniat jahat pada kami. Intinya di hutan seperti ini selalu waspada, geng. Setiap menjelang malam yang kami lakukan yaitu memanaskan air untuk membuat kopi. Sebelum menyalakan api, kayunya disiapkan lebih dulu. Saat lagi menunggu air akan panas, tiba-tiba muncul beberapa ekor anjing. Awalnya saya pikir serigala, kemungkinan ada yang lagi berburu di sekitar hutan ini. Dua kawan saya sempat panik, barang tajam pun sudah disiapkan. Takutnya ada yang berniat jahat pada kami. Intinya di hutan seperti ini selalu waspada, geng. Setiap menjelang malam yang kami lakukan. 1. TPA Suwung tetap dibuka tanpa pembatasan buangan sampah dengan tetap melakukan revitalisasi sampai fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik spesial beroperasi. Karena ini yang biang keroknya. Dua, memohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan turun tangan untuk menyelesaikan polemik sampah di Bali. 3, jika tuntutan ini tidak dipenuhi, maka kami akan mogok mangkal mengangkut sampah. Terima kasih kepada semua. Bun terhayang baik. Akhirnya kegiur jadi aneh-aneh karena memang duitnya banyak, Bang. Iya, jadi sebenarnya tuh di situ pasang susuk, Bu, kata Ten. Ya mungkin ini efek dari melanggar aturan atau apa, saya nggak ngerti gitu. Intinya mah Cici tuh sakit gini tuh udah 2 minggu. Awalnya aku sama Dewi tuh gantian buat ngurus gitu, tapi makin lama kok nggak membaik. Kita juga udah sempet tuh nyari dukunnya dia waktu dia pasang, dan ternyata emang dukunnya meninggal. Makanya tuh bilang, ya udah hubungin Pak Kiai aja, nanti saya yang hubungin, suruh kesini ngobatin.
Nah udah gitu datanglah Pak Kiai itu sebelum maghrib. Terus aku tuh salaman gitu, terus nanti ya sholat dulu aja. Nah di situ kita tuh sholat gitu, kayak aku langsung mikir kan bukannya nggak boleh ya ibadah di sini gitu, cuma ya udahlah gitu ya kan, ini kan ada Pak Kiai juga. Nah gitu. Dan di situ tuh memang hawanya tuh langsung kayak panas gitu, hawa di penthouse itu panas, padahal itu AC-nya tuh bener-bener di tiap, maksudnya di ruang tamu aja tuh AC-nya tuh ada 2, belum di kamar, belum deket apa namanya ruang makan ada AC lagi, deket dapur tuh ada AC lagi, emang gede banget itu. Nah, kita masuk ke dalam itu diem aja, diem, gak pernah ngomong gak apa, makan tuh bener-bener sedikit-sedikit, cuma makan tuh cuma sesuap gitu, terus minum udah bener-bener kayak mayat hidup disitu aku duduk ini mau diobatin diapain ya gitu tuh, terus dikasih air tuh, dibanjurin air sama Pak Kiainya, sama bawa kayak daun apa ya, pokoknya daun kelor ya gitu, pokoknya ada daun gitulah, terus ditaruh di kakinya, terus digitu-gituin, terus si airnya dibanjurin ke badannya tuh sampai ya wah panas itu dari situ, panas sakit mah tolong aku itu cucinya tuh langsung kayak megang itu tuh apa hordeng tuh, langsung kayak pengen kayak Spiderman aja gitu, kayak pengen naik gitu ke atas, panas itu mah tolong panas. Nah itu Cici tuh ada ngomong kayak gini, kalian semua nggak akan bisa ngeluarin saya. Hah, apa itu? Saya tuh kan emang anaknya penakut, emangnya saya tuh di situ langsung pegangan ke pintu tuh gemeter badan saya tuh. Ini adegan bener-bener ya kata situ kayak di film horor gitu. Saya tuh depan muka saya mana itu saudara saya gitu, saya bener-bener takut di situ beda suaranya tuh kayak suara apa ya, dibilang nenek-nenek bukan, kayak suara yang ngebas gitu, kayak suara cowok gitu. Kalian gak bakal bisa ngeluarin saya gitu. Dikepretin lagi pakai daun kelor gitu tuh ya. Terus sisinya tuh pingsan, udah naik apa kayak mau ngerayap di dinding gitu, terus narik hordeng. Cuma emang nggak copot hordengnya, nggak sampai copot, cuma kayak orang kesurupan lagi. Akhirnya tenang, dibawa lagi ke kasur. Terus ini sering-seringnya ngaji di penthouse ini, sering-sering ngaji, sering-sering berdoa gitu. Mohon maaf nih, coba ikhlasin aja, soalnya ini emang nggak bisa dikeluarin kan, pasang beberapa ya susuknya tuh kata Pak Kiainya tuh. Terus hari kedua pengobatan itu abis maghrib kan gitu, terus udah gitu mama biasa ngaji segala macem. Nah nggak lama datanglah Pak Kiai itu abis maghrib, dia langsung mulai aja sih juga udah sholat itu, udah kelamaan ini. Pas udah kayak gitu masuklah ke kamar itu kamarnya bau banget, bener bau apa ya, kayak bau busuk tuh nah, kayak gitu. Sebelum pengobatan tuh Pak Kiai bilang gini, mending ikhlasin aja Bu, terutama ibu tuh belum ikhlas. Saya nggak bisa ikhlas Pak Kiai, itu anak saya loh, saya ngelahirin dia, saya ngedidik dia dari kecil, saya kurang apa gitu, sayang banget sama dia, tapi dia kebawa pergaulan di sini. Ibarat saya lebih milih hidup susah ya kalau lihat utang daripada tahu anak saya bakal ngelakuin kayak gini. Udah tuh di situ langsung udahlah kita mulai aja ya pengobatannya. Saya juga berusaha semaksimal mungkin biar Cici sembuh, tapi ibu sama bapak banyakin berdoa biar dosa-dosanya diampuni karena udah menyekutukan gitu kan. Terus mulailah itu biasa dibanjur. Terus wah kali ini mah si badan tuh tiba-tiba tuh apa ya, kan itu di kasur ya, posisinya tuh di kasur emang di badan tuh tiba-tiba kayak kayang gitu, kayak gitu, kayak bunyi gimana sih, kayak bunyi tulang gitu. Saya tuh di situ langsung diem, nggak bisa bergerak, nggak bisa apa, jadi kayak nge-freeze tuh apa itu, ketok gitu kan. Pergi ada omongan kayak gitu lagi, pergi. Terus pakainya tuh ngomong, kamu yang pergi. Banjurin lagi, panas
gitu. Kalau setiap banjurin air pasti ngomongnya gitu. Itu suara teh Cicinya, panas mah panas gitu. Di situ mama kan udah nangis ya, terus dikeperetin lagi daun kelor gitu ya. Nah ini lebih parah Mang udah mata tadi kan kayak bunyi keretak-keretak tulang gitu ya. Terus kan aku tuh power ya gitu, aku takut gitu ya, kayak aku takutnya tuh Cuma apa ya, apa tulangnya patah atau gimana ya, aku takut banget Mang gitu. Gimana terus udah kayak gitu si teh Cicinya tuh ngerayap Mang itu bisa loh orang ngerayap ke dinding gitu, kayak ngerayap aja gimana sih? Kayak nempel ke dinding, terus ditarik tuh sama papa tuh, ditarik terus dibanjurin lagi air tuh, dibanjurin lagi air terus panas Gimana nih deh? mama tolong mama panas, tapi nggak ada nyamperin gitu, nggak ada yang nyamperin mamanya minta tolong gitu, enggak, cuma ngomong doang gitu Mang mau ngomong doang, air di daun kelora tuh di itu lagi ke badannya sama pakai di itu lagi, terus dibacain doa gitu, nggak lama pingsan. Ini travel depannya deh. Tidur lagi. Berdiri tuh. Suung. Bluetooth mode. Jani umur China itu kudo sebelum sekat 52 tahun. Oh, dong selama 52 tahun Ji beragama, dong cai sembahyang kenapa kan orang Ji? Biasa kan ya. Semuanya biasa kan. Biasa nunas pang segar, nunas pang suge, nunas pang dua, apa man? Terus orang gitu kan? Oh, sing wade, mudiang wade. Men 52 tahun terus cinunas gitu kan? Men jani supaya hidup China segar suge terdua. Biasa kan ya? Biasa kan? Pulau bocor hidup melarat gelam-gelaman. Asane sing dinga mirip doa wakile ken Tuhan itu jeng. Atau mirip Tuhan itu jadi super sibuk karena bos liu nak berdoa nage kene nage gitu. Atau mirip Tuhannya sedang kerudit meladeni doa-doa permohonan den.
sang kaki kedek nila mungkin cai na sayo kedek na belum sing tuhan na pagkurudin mon ulian polon cai nes mengkurudin super sibuk sibuk berdoa sibuk memohon marus sing ngisi lantas laman doa cai ne tahu cai mengeluh memponis Tuhan tidak mendengar doa cai ne orang cai beratas beliau kredit sesungguhnya tuh belum Tuhan itu maha mendengar tetapi Tuhan itu tidak bisa membantu cai biang singidang Tuhan membantu ay karena tidak ada jalan agar Tuhan dapat membantu cai Dodi sing ada jalan orang Ci karena cai tidak mau berusaha atau hanya cai bermodal memohon berharap kan apa benarnya orang pada saat Ragodo membakti itu ngaturan suksema itu sang yang widiwasa atas anugerahnya atau mengucapkan puji syukur padanya memuja dengan jalan mengucapkan nama-nama Tuhan atau nama samaranang kadang gitu saya ngurin cai subojo gitu apa orang ucapkan kata Om dengan berulang-ulang itu bagus belum ucapkan dalam hati boleh berbisik-bisik itu juga boleh atau keras-keras juga boleh asal tidak mengganggu tetangga lain ucapkan mantra Om itu juga bagus tuh belum atau Om Namah Shivaya itu juga bagus Gayatri mantra bagus Hari Krishna juga bagus atau nama-nama Tuhan lainnya dengan cara mengarahkan pikiran cai pada objek ista dewata yang cai puja semua itu sungguhnya bagus asal dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan. Pantas saja setiap kali kamu upload kontenmu tayangannya stuck di 200-300 atau kontenmu tidak pernah direkomendasikan oleh algoritma Facebook. Segera kamu hapus 3 aktivitas ini dari akun Facebookmu supaya nanti saat kamu posting konten tidak lemot, tidak berat. Begini caranya. Oke teman-teman, di sini langsung saja video tutorialnya kita mulai. Pertama di sini silakan kalian buka aplikasi Facebook yang kalian miliki. Jadi 3 aktivitas ini harus kalian hapus dari akun Facebook kalian karena 3 aktivitas ini adalah yang paling sering kalian lakukan di Facebook. Oke, jadi kalian hapus. Cara pertama masuk kalian ke profil. Nah, lalu di sini ada strip 3 di pojok kanan atas. Kalian klik. Yang jelasnya di sini kalian masuk ke pengaturan ya teman-teman, ke pengaturan. Nah, di sini ada tulisan pengaturan dan privasi, kalian klik. Kemudian kalian klik pengaturan ini. Nanti kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini. Oke, kalian cari nanti saja. Intinya kalian buat tampilannya seperti ini. Selanjutnya kalian cari tulisan di sini adalah log aktivitas. Kalian klik log aktivitas ini. Nanti muncul tampilan seperti ini. Lalu kalian geser sampai kalian nanti menemukan tulisan informasi yang dicatat. Nah, di sini ada tulisan informasi yang dicatat. Ini yang pertama ya, aktivitas pertama. Kalian klik tanda panah ini, klik. Nah, jadi kalian geser, maka di sini ada tulisan pencarian. Kalian klik tanda panah ke bawah lagi, klik. Lalu klik di bagian riwayat pencarian Anda, klik. Nanti muncul tampilan seperti ini. Maka di sini nama-nama orang atau akun yang pernah kalian cari atau kunjungi. Jadi kalian hapus, klik hapus seperti ini.
maka sudah tidak ada lagi. Ini aktivitas pertama. Aktivitas kedua, silahkan kalian kembali. Nah, masuk kalian ke log aktivitas lagi, kalian klik, kemudian muncul tampilan seperti ini, kalian klik ikon pencarian ini, klik. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini, lalu silahkan kalian cari di sini video yang Anda tonton. Kalian klik video yang Anda ditonton, maka di sini semua video yang pernah kalian tonton di Facebook ada di sini. Jadi kalian hapus, klik hapus. Jadi video apa saja pernah kamu tonton di Facebook itu tersimpan dan tercatat di sini. Jadi itu kamu hapus, teman-teman. Sekarang kamu refresh, maka sudah hilang. Oke. Yang ketiga, silahkan kembali. Nah, di sini kembali, teman-teman. Oke, klik strip 3 lagi, dan di sini klik pengaturan. Di bagian ini, teman-teman, klik. Dan di sini akan muncul seperti ini lagi. Kamu geser ke bawah, cari yang tulisan browser. Klik di bagian browser. Lalu di sini Coki dan Chess. Klik hapus. Oke, menghapus Coki dan Chess. Jadi itulah 3 aktivitas Facebook kalian yang kalian harus hapus supaya nanti Facebooknya, aplikasi Facebook kalian ini tidak lemot. Itu caranya. Semoga bermanfaat.
Bah, lu ayo siap-siap turun.